Pawang hujan di sirkuit Mandalika. Di berbagai media sosial, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter. Berbagai macam platform mengunggah aksi seorang wanita yang dipanggil Rara menghentikan hujan di sirkuit Mandalika. Nah, yang menarik adalah banyak yang berkomentar, lagi-lagi sirik, lagi-lagi sirik, lagi-lagi sirik. Kita cek yuk pawang hujan. Sahabat Bahtera, berita ini tentu saja menjadi menarik karena sebelumnya itu ada ritual kendi Nusantara yang juga dikabarkan ritual sirik. Nah, kemudian kali ini tidak berselang lama, ada aksi seorang wanita pawang hujan dipanggil Rara di sirkuit Mandalika di tengah-tengah lapangan yang sedang turun hujan dengan heroik memegang singing bowl, kemudian berteriak-teriak mengucapkan mantra untuk menghentikan hujan. Nah, tentu saja potongan-potongan video ini kembali menuai komentar yang bermacam-macam. Ada yang mendukung, ada yang menghujat, ada yang menyayangkan, macam-macam ya, seperti biasa. Kalau ada sebuah berita, tentu ada pro dan kontra. Ini adalah hal yang biasa. Tetapi menariknya bagi saya adalah kita kurang bisa melihat sebuah peristiwa secara utuh yang kemudian kita bisa melihat jauh ke depan. Maksud saya begini, kalau sebuah event itu biasa-biasa saja, tentu event itu tidak akan menggaung demikian luas, apalagi ini adalah internasional. Kalau MotoGP di Indonesia kemudian sama dengan di luar negeri yang diselenggarakan bermacam-macam di negara yang berbeda-beda dan sama, tentu ini bukan merupakan berita yang menarik. Walaupun tentu saja berita utamanya tetap tentang balapan motor. Namun, bagi saya, ini menjadi sangat keren, entah siapa kreatornya. Saya katakan entah siapa kreatornya, tapi ini merupakan cara marketing yang keren. Jadi event di Indonesia dibicarakan di dunia internasional karena ada aksi pawang hujan yang menghentikan hujan. Nah, sekali lagi bagi saya ini sangat keren sekali. Saya memandang ini sebuah teknik dan trik marketing yang sangat keren sehingga bisa mendongkrak popularitas sirkuit Mandalika atau bahkan Indonesia sendiri. Karena di sana banyak yang membicarakan tentu saja bahwa di Indonesia mempunyai cara-cara yang unik untuk menangani hujan. Nah, ini menarik. Sahabat Bahtera, mungkin kita banyak yang berpikiran pendek sehingga apa-apa dikatakan syirik. Apa-apa dikatakan syirik. Kita belum tahu kebenarannya, kita belum tahu cara kerjanya mungkin, kita belum tahu berita yang sesungguhnya, kemudian secara sepihak kita beropini bahwa itu syirik. Tapi kalau itu opini ya sah-sah saja, karena setiap orang berhak dan bisa mengeluarkan opininya sendiri-sendiri. Pawang hujan di Indonesia tentu sudah bukan menjadi barang asing lagi. Dari kecil kita sudah sering mendengar tentang adanya pawang hujan. Seseorang yang diyakini punya kemampuan untuk bisa mengusir hujan atau menggeser awan agar tidak hujan di satu tempat. Betul atau tidak? Apakah kemampuan itu benar-benar ada atau tidak? Nah, dalam hal ini saya tidak akan membahas itu. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah ada sejak zaman dulu dan itu menjadi kearifan lokal kita dalam menangani sesuatu, tentu saja kalau itu berguna dan bisa bermanfaat, mengapa tidak? Ada seorang teman saya yang bertanya, Pak Agung, pawang hujan itu logis atau enggak? Nah, saya kemudian bertanya balik. Yang kamu perlukan itu logis atau hasilnya? Kalau ada sesuatu yang logis tapi tidak berhasil, dan ada yang enggak logis tapi berhasil, apa yang kita pilih? Kalau kita berorientasi kepada hasil, tentu saja enggak logis tapi berhasil,
Kenapa nggak kita lakukan? Walaupun itu nggak logis, tapi hasilnya ada. Daripada logis, nggak ada hasilnya. Tetapi yang menarik bagi saya adalah ketika orang tidak mau mencari tahu banyak tentang pawang hujan dan siapa yang bekerja di balik istilah pawang hujan itu, nah ini menjadi sesuatu yang sangat sempit sekali ketika kita tidak mau mencari tahu banyak tentang hal-hal ini. Yang jelas, sahabat Bahtera, di event apapun, apalagi ini adalah event besar, event internasional, di event kecil pun, di organisasi-organisasi kecil pun, itu tidak ada yang namanya Superman. Tidak ada orang yang kemudian satu tunggal berhasil menyelesaikan masalah semuanya. Tidak ada orang yang berdiri sendiri kemudian bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Nggak ada. Tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Event itu adalah pawang hujan. Ini yang menjadi basic pikiran kita bersama-sama. Event sebesar itu, hujan yang diharapkan tidak mengguyur pada saat acara-acara utamanya, tentu itu bukan perbuatan satu orang untuk menggeser hujan, untuk mengusir hujan. Karena sekali lagi, dimanapun, di tempat apapun, tidak ada yang namanya Superman. Yang ada adalah super team, kolaborasi. Seorang pawang juga harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan BMKG, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mempunyai alat-alat khusus untuk mengatur cuaca. Nah, ini saya bacakan ya. Nah, ini ada berita yang menarik saya bacakan dari Metro Tempo, walaupun ini berita lawas tahun 2013, tapi setidaknya kita akan tahu bagaimana cara bekerjanya untuk merekayasa agar hujan tidak turun. Nah, ini judulnya adalah cara BPPT merekayasa agar hujan tidak turun. Itu dari metrotempo.co ya. BPPT itu adalah bidang pengkajian dan penerapan teknologi pembuatan hujan. Nah, ada cara yaitu menyemai zat yang dapat mencegah awan berubah menjadi hujan. Jika awan terlanjur sampai ke atas wilayah, saat itu adalah Jabodetabek ya. Cara ini bisa dilakukan lewat pesawat maupun menara. Metode ini sudah pernah digunakan untuk mengatur cuaca saat persiapan dan penyelenggaraan SEA Games 2011 di Palembang. Bayangkan, 2011 BPPT itu sudah menggunakan alat untuk menyemai awan. Prinsip terjadinya air ini kan karena ada H2 dan O2, hidrogen dan oksigen. Nah, awan yang mendung pekat tentu saja itu sudah mengandung hidrogen dan oksigen, siap untuk menjadi air. Tetapi pertanyaannya kan, apabila hidrogen dan oksigen bersatu, apakah itu otomatis akan menghasilkan air? Tentu tidak. Syaratnya adalah ada suhu yang tinggi. Bila hidrogen dan oksigen bersatu, ada suhu tinggi, maka dia menjadi air. Nah, ini pun sama. BPPT itu mempunyai sebuah cara, yaitu dengan menyemai garam, ya larutan serbuk garam ya, bukan larutan tapi serbuk garam yang disemprotkan ke atas, sehingga apabila itu awan sudah menggantung sangat pekat, itu bisa diturunkan menjadi hujan di tempat yang tidak dituju. Misalnya di tengah laut, di daerah pesisir. Jadi sebelum awan itu dibawa oleh angin ke tempat yang diharapkan tidak ada hujan, disemai, itu perlu waktu 3 jam, 5 jam. Air akan turun sebelum sampai ke tempatnya. Nah, kalau tahun 2011 saja untuk persiapan SEA Games sudah digunakan alat itu, maka tentu saja event-event besar dari 2011 sampai sekarang 2022, apalagi di sirkuit Mandalika, tentu saja BPPT kembali menggunakan alat itu untuk menangkal hujan, istilahnya begitu ya. Nah, mengapa ada pawang? Ini adalah kearifan lokal. Dan ini adalah iklan yang layak
digaungkan karena ini adalah advertising ya, ini adalah entertain. Bagi saya ini adalah entertain. Munculnya seorang pawang hujan atau ketika dia difoto berada di sudut-sudut dengan upacara ritualnya sebagai pawang, ini merupakan daya tarik tersendiri. Siapa tahu orang kemudian nanti akan berbondong-bondong datang ke Indonesia karena kearifan-kearifan lokal tersebut. Kemudian ada yang percaya bahwa, loh betul kok pawang hujan itu bisa mengusir hujan. Ya, kalau kita bicara tentang keyakinan, apapun yang diyakini oleh seseorang untuk memohon berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan, tentu itu akan bisa kalau kita bicara tentang keyakinan. Karena menjadi pawang hujan pun harus mengetahui tentang arah angin, harus mengetahui tentang mana awan yang sudah mau menjadi air dan belum, kemudian mana awan yang bisa diarahkan ke tempat-tempat tertentu. Tentu saja tadi ya, bahwa ini bukan pekerjaan Superman, ini adalah pekerjaan super team. Satu orang berkoordinasi dengan banyak orang untuk menentukan hujan ini mau diturunkan di mana. Kalaupun kemudian ada anomali bahwa sudah disemai dengan alatnya dari BPPT, sudah ada pawang hujan, tapi kemudian angin tidak bisa dikendalikan, ya memang kita tidak akan bisa melawan alam untuk itu. Tetapi sahabat Bahtera, tentu saja ini hal yang menarik. Bagi saya sangat menarik sekali. Mengapa kita tidak bisa menghargai ini? Bahkan di Twitternya MotoGP ya, dibilang it's work gitu, begitu melihat aksi seorang wanita di tengah-tengah sirkuit memegang singing ball, kemudian meneriakkan mantra untuk menolak hujan, dan kemudian hujan yang turun itu berangsur-angsur berhenti, mereka bilang it's works. Karena terpana. Nah ini kan bisa jadi iklan, ini bisa jadi bagian dari marketing. Ketika kita menghadirkan sebuah pertunjukan yang luar biasa, yang tidak pernah dilihat dan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, kalau mereka pun bisa menghargai itu, mengapa kita tidak bisa menghargai itu? Dan mengapa kita tidak mendukung wisata, pariwisata, pertunjukan, aksi-aksi yang memang itu adalah kearifan lokal kita yang jarang dilihat oleh orang-orang luar dan itu menakjubkan. Mengapa tidak kita jual menjadi ajang wisata untuk Indonesia? Kadangkala kita berpikir sempit hanya karena tidak sesuai dengan keimanan dan keyakinan kita, apalagi kalau kemudian ada tendensi untuk mengarahkan pemerintah yang berbuat sirik. Wah, ini menjadi runyam. Tapi ketika kita bisa berpikir lebih jauh, melihat hal ini lebih luas, maka aksi tentang pawang hujan di sirkuit Mandalika bagi saya ini sangat menarik sekali. Menjadi ajang marketing yang tidak biasa. Ada add values-nya. Dan ini unik. Kalau demikian, mengapa tidak kita dukung? Mengapa tidak kita apresiasi? Mengapa tidak kita melihat kembali bahwa aksi-aksi seperti itu banyak sekali ragamnya di Indonesia? Dan mengapa tidak kita gali satu persatu untuk menjadi kekayaan yang bisa kita jadikan sebagai ajang wisata unik di Indonesia. Sahabat Bahtera, mari kita berpikir jernih, mari kita melihat lebih luas, agar apa tidak sedikit-sedikit kita judgment. Itu sirik, sedikit-sedikit sirik, sedikit-sedikit tidak sesuai, sedikit-sedikit apa gitu. Jadi pikiran kita sangat sempit sekali untuk melihat hal-hal yang seharusnya bisa memajukan kita sendiri. Semoga bermanfaat. Kalaupun Anda yang menonton video ini adalah pawang hujan, sebentar lagi profesi Anda akan naik, tarif Anda akan naik, karena gara-gara viralnya pawang hujan ini. Semoga bermanfaat. Mari sekali lagi kita melihat segala peristiwa menjadi lebih luas. Terima kasih sudah bersama saya, Gung Webe, di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.